Ya baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan kami yang baik. Inilah kami ya Bapa, kami datang dengan hati yang gentar. Oleh karena kami tahu ya Bapa, siapakah gerangan kami ini. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang patut dimurkai oleh Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasih-Mu kepada kami, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk memberikan pengampunan kepada kami, agar barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat kami di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, akal budi kepada mereka untuk bertarung dalam hidup yang sementara ini dan mereka memenangkannya, sehingga pada waktu mereka pulang ke surga yang baka, mereka telah melakukan perkara-perkara yang besar untuk Tuhan. Tak ada seorang pun yang binasa dan tidak ada seorang pun ya Tuhan yang kecewa, sebab pada waktu mereka pulang, mereka tidak melakukan apapun juga untuk Tuhan. Biarlah kiranya perkataan Tuhan boleh nyata kepada mereka. Berbahagialah mereka yang di dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit lemah tubuh, Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa untuk kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong. Ampunilah kami ya Bapa, jikalau kami telah berdosa selama sepekan ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Hormat diberi. Sebelum mimbar ini saya serahkan kepada liturgi, ya doakan saya sebentar. Saya ada pelayanan di Gereja Santapan Rohani Bekasi, jadi saya tinggalkan. Saudara sekalian, ada Bu Nini dan para pengurus lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani. God bless you. Silakan liturgis.
Selamat pagi, shalom buat kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan di hari ini, Tuhan boleh hantarkan kita tiba di tempat ini dan bisa bersama-sama untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan, terlebih kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, mengingat waktu perjalanan kita sama-sama sejemput bangkit berdiri kembali, kita angkat pujian penghormatan bagi Allah kita bersamamu Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan. Bersama Dia kita lewati segala sesuatu yang ada.
segala penjagaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan, Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Dan di saat kami mulai mengalami begitu banyak persoalan Tuhan, kami yakin di situ bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami tahu Engkau memberikan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan, untuk kami melangkah di dalam kehidupan yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang akan menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang ada, kiranya Tuhan tolong kami awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, sudah sepanjang minggu berjalan ini kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat pertolongannya, berkat kebaikan Tuhan, boleh kita sama-sama masih bisa menghirup udara dengan bebas, masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa menapaki hari-hari yang ada. Saya berdengar beberapa hari ini teman-teman saya udah mulai banyak yang pada jatuh COVID ya, sudah mulai menggigil, demam, katanya mata kayak mau copot katanya. Jadi memang ciri-ciri COVID katanya seperti itu. Amit-amit ya, kita sampai ngalamin Bapak Ibu ya. Terus demam, menggigil, terus sakit kepala, terus istilahnya ngigo nggak karuan gitu. Batuk-batuk, tenggorokannya gatal nggak karuan ya. Saya bergaul dengan mereka, tapi saya cuma berdoa Tuhan supaya Tuhan menutup bungkus saya dengan kuasa Tuhan sehingga saya dijauhkan. Banyak-banyak makan apa semua, jadi Tuhan tolong senantiasa. Jadi satu hal yang saya tahu bahwa kebaikan Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita semua. Puji Tuhan, waktu terus berjalan, kita angkat pujian kembali untuk menyenangkan Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini.
adalah merupakan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa hanya Dia yang terindah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tiada lutut bertelut selain menyembah Tuhan Yesus saja. Mari bersama kita akan mengangkat pujian kembali untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, puji Hosana dengan bangkit berdiri kembali. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji. Mari kita puji namanya. Dia yang maha. Dia yang maha Kuasa, Dia yang maha. mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita Puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha. mulia. Yesus, Yesus, Yesus. Namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Puji Hosana. mulia namanya. Kita memuji Tuhan mengeluarkan suara kita, bukan? Menyenangkan Tuhan dengan suara kita. Saya ingin pujian ini, begitu puji Hosana yang pertama saya angkat tangan untuk laki-laki, kaum bapak berarti ya, kaum pria. Begitu saya angkat tangan kiri berarti kaum hawa ya. Ladies siap, keluarkan suaramu ya. Jadi begitu saya angkat tangan pujian, puji Hosana laki-laki. Kalau sini kiri berarti perempuan. Jadi kalau sebelah kiri jangan Pak Helen nyanyi. Ya. Oke, kita mulai lagi angkat pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari Kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji. Mari kita puji namanya. Dia yang maha. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus nama. Lagi mari kita sambut. Amin. Mari Kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji. Mari kita puji namanya. Dia yang maha. Amin. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha mulia. Siap-siap. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sana Mulia namanya. puji Hosana, Kalah suaranya. Puji Hosana. Mulia namanya. Lagi puji. amin. Puji Hosana, Mulia namanya. Lagi. Hosana, amin. Haleluya. Puji Hosana, Mulia namanya. haleluya. Tuhan. Tadi laki-laki untuk pertama sempat kalah suara, tapi terakhir pakai song teriak, puji Hosana. Jadi sukacitanya luar biasa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan bersiap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan diselayani oleh Losa Sumi. Kita angkat pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih.
Kau bertindak, Ya Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. aman. Ku aman karena kau menjaga. Kuat, Ku kuat Tuhan. karena kau Haleluya. Terima menopang kasih hidupku hidupku. hanya Ditentukan oleh kuasa-Mu. lagi dari awal dengan lebih sungguh. Ku yakin saat kau berfirman, Ku yakin saat kau berfirman, ya Yesus, ku menang saat kau kami akan menjadi bertindak. pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini Tuhan, melawan tipu muslihat iblis, melawan segala kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Karena dengan nama Yesus kami yakin kami akan menang di dalam segala perkara. Aman Haleluya. karena kau menjaga. Kuat. Kuat karena kau menopang Hidupku ditentukan hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Dengan imanmu katakan dengan sungguh. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Angkat pujian dari awal, baru selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Benar ya Tuhan, sesuai dengan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu saat ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, karena Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak-Mu yang hadir di hadapan-Mu, kami akan rindu mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang tenang, berikan kami jiwa yang tenang, biar saat ini kami boleh duduk diam di hadapan-Mu untuk bersujud saat mendengarkan firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan terbatas.
Engkau jamah hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini melalui firman-Mu boleh menguatkan iman kami semua yang hadir di dalam ibadah, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi hari yang indah ini. Saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sorry, terlalu tinggi sayangnya. Apa boleh buat dibantu sama Jonathan supaya lebih tinggi lagi. Pagi ini kita akan membuka Alkitab kita tetap seperti di hari Minggu yang lalu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika sudah dapat silakan baca dalam hati, saya akan bacakan untuk kita di sini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan begini bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini ada buah-buah roh, ada 9 kata. Hari ini kita masuk ke buah roh kebaikan. Buah roh kebaikan. Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kebaikan itu. Tanpa pun dijelaskan dari sini, kita sudah tahu kebaikan itu apa, seperti apa, untuk apa. Tetapi di pagi hari ini kita diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali bagaimana kebaikan itu yang kita terima di dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat ini Dia mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kebaikan itu? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan supaya bisa mengalami kebaikan Tuhan? Karena di mana kita harus bisa memiliki redaksi pribadi tersendiri di hadapan Tuhan. Di situ kita mengalami kebaikan itu. Di situ kita merasakan kebaikan itu. Tanpa melakukan itu di hadapan Tuhan, kita tidak bisa merasakan apa yang namanya kebaikan. Di mana? Di Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ditekankan loh, ditekankan.
bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia akan mendatangkan kebaikan itu, Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hidup kita, kebaikan itu udah biasa lau sesumi. Udah tahu saya lau sesumi, cara melakukan kebaikan itu sudah tahu saya. Tanpa lau sesumi ingatkan saya, tanpa lau sesumi jelaskan ke saya sudah tahu. Kalau dilihat dari segi kemanusiaan. Tetapi di pagi hari ini, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita diingatkan kembali. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia ada lupa-lupa sedikit, ya, ada lupa-lupa sedikit doang. Nah, di dalam ayat ini atau di dalam satu buah roh ini yang namanya kebaikan, ada beberapa hal kebaikan Tuhan Yesus yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, yaitu satu. Tuhan Yesus mengatur segala sesuatu untuk menghasilkan apa? Yang baik. Karena kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita ditandai dengan mengatur semuanya, segala sesuatu. Kita nih sudah ada yang berkeluarga, masih ada anak muda di sini, ya. Dalam setiap rencana kita, apa yang kita rencanakan, kita pasti bisa merasakan kebaikan Tuhan jika rencana itu kita lakukan, kita laksanakan dengan seturut dengan kehendaknya. Karena Tuhan sudah mengatur semua. Kan ada bahwa kita mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa manusia merancang, Tuhan yang menentukan. Apapun yang kamu lakukan itu. Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita sebagai, sedikit kita singgung tentang kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai manusia, kita sebagai anak Tuhan melakukan kebaikan karena ada maunya. Karena ada yang Dia inginkan. Kita baik gitu ya. Karena ada sesuatu hal yang harus kita inginkan dari si Dia. Tetapi Tuhan memerintah kita, jika Anda melakukan kebaikan, jangan mengharapkan balasan. Karena Tuhan melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mengharapkan balasan. Dia tidak mengharapkan balasan. Bapak Ibu bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Ada yang bisa menghitung? Saya yakin dan percaya tidak ada yang bisa menghitung. Tetapi kita sebagai manusia, kita melakukan kebaikan sama orang, kita bisa hitung itu. Kita bisa hitung itu. Ya, saya melakukan kebaikan sama dia. Sudah 2 kali saya tolong dia. Sudah 3 kali saya memberikan pertolongan buat dia. Ini secara manusia ya. Di dalam sesuatu kebaikan itu sangat luar biasa. Di puji-pujian kan ada, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Yesus, jiwaku diselamatkan. Jiwa kita diselamatkan Bapak Ibu. Itu adalah kebaikan Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Manusia tidak bisa melakukan kebaikan Tuhan Yesus. Tapi kita diajar melakukan karakter Tuhan Yesus itu. Kita diajar. Kita diperintahkan di dalam firman. Ayo anak-anakku, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Berikutnya dia katakan Tuhan Yesus memakai segala sesuatu untuk
menggenapi apa? Menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita terjadi pada saat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Seperti apa? Umur kita tidak tahu. Bukan kita yang menentukan. Hanya Tuhan yang tahu. Gampang sih. Kebaikan. Cuma satu kata doang. Tapi untuk melakukan kebaikan ini sulit sekali. Karena kenapa? Kebaikan ini tidak boleh ada hati yang berliku-liku. Harus lurus jalannya seperti aspal beton. Harus mulus. Seperti tadi yang saya ingatkan bahwa kita melakukan kebaikan kepada seseorang, kita tidak mengharapkan balasannya atau ada tujuan tertentu. Kita melakukan kebaikan dengan ketulusan hati. Jika tulus kita, sampai pada akhirnya pun tidak ada hati yang bersungut-sungut. Yang ada adalah kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian. Itu yang ada jika kita tulus melakukan sesuatu. Tetapi kalau tidak tulus, yang kita rasa aduh sia-sia saja aku membantu dia. Saya yakin dan percaya di antara kita di sini tidak ada. Cuma mengingatkan saja. Siapa tahu di luar sana teman-teman kita ada yang seperti itu. Harus kita mengingatkan. Kita mengingatkan mereka untuk melakukan kebaikan itu. Jangan sampai kita membutuhkan balasan. Kalau di sekolah minggu ya ada cerita orang Samaria. Orang Samaria, dia melakukan kebaikannya, ada orang jatuh gitu ya. Udah tengkurap, udah luka-luka, dirampok. Beberapa orang lewat, orang Lewi ya. Ada satu lagi lupa saya. Terus begitu orang Samaria lewat, dia mempunyai hati nurani yang baik. Dia membantu, dia menolong dengan tidak mengharapkan balasan. Itu Bapak Ibu tentang kebaikan. Berikut nomor 3 dia katakan, Tuhan Yesus menentukan segala sesuatu supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita dibuktikan melalui apa? Penentuan bagi hidup kita. Dia yang menentukan segala sesuatu, bukan orang lain. Kita kembali lagi ke laptop. Dia yang menentukan apapun yang terjadi. Ya. Tetapi kita harus juga melakukan itu. Kalau boleh kita membaca di Amsal 3 ayat 27, tolong ditampilkan. Apa yang dia katakan di situ? Amsal 3 ayat 27. Nah, ini nih Bapak Ibu. Baca Bapak Ibu lihat. Amsal 3 ayat 27. Dia mengatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan menahan kebaikan. Jika mampu kita melakukan, ayo kita lakukan. Kita berikan yang terbaik. Kita kasih yang termulia untuk Tuhan. Terus di Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5. Nah, Tuhan memerintahkan kita dalam firman-Nya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga membagikan kepada orang-orang yang mau
menerimanya. Bukan hanya untuk diri sendiri. Kita harus membagikan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nanti juga baca ada di Galatia 6 ayat 10 ya. Dia katakan juga di situ bahwa marilah berbuat baik. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan itu senang melihat kita. Biar Tuhan itu senyum melihat keberadaan kita. Ayo kita bergandengan tangan. Biar kita tidak jatuh. Kalau sudah bergandengan tangan enggak bakalan jatuh kitanya. Kita menyatu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita adalah, coba tampilkan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Apa saja yang dia ingatkan kita di situ? Dia katakan begini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi Bapak Ibu di Nats ini yang paling kita kebaikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita adalah, dia tadi sudah mengingatkan kita bahwa mengampuni dosa kita. Dia menyembuhkan segala penyakit. Dia juga menebus kita dari kuasa iblis, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, memperbaharui kuat kita seperti yang ada pada burung Raja Wali. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Benar gak Bapak Ibu? Ya. Dia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia rela disalibkan, dia rela dicambuk hanya gara-gara siapa? Gara-gara kita anaknya. Dan dia melakukan itu semua dengan ketulusan hati. Dia tidak mengharapkan balasan. Itu tadi kita diingatkan di Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ya. Dia mengampuni dosa kita dengan tulus hati. Adakah yang bisa diantara kita melakukan itu? Saya yakin dan percaya. Mungkin ada, tetapi tidak 100% seperti Tuhan Yesus. Mungkin ada salah satu yang dia lakukan. Itu Bapak Ibu. Dia memberikan kita semangat. Dia harus mengingatkan kita kembali. Kita sebagai anaknya, kita harus melakukan itu. Ya. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Dengan apa? Dengan takut akan Dia, menaati firman-Nya, beribadah kepadanya dengan sukacita luar biasa, melayani Dia dengan roh menyala-nyala. Sungai sukacitamu terjadi dalamku. Oh yes, 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 gitu. Tuhan Yesus mau seperti itu. Jadi tidak separuh-separuh kitanya. Kita harus lakukan itu dengan roh bernyala-nyala. Kita harus memuji memuliakan namanya. Kita harus memberikan kebaikan itu dengan hati yang tulus. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca Mazmur 100 ayat 2 ada di situ, Roma 12 ayat 11. Di situ adalah bagaimana kita, apa yang harus kita siapkan untuk Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi di pagi hari ini
dia mengingatkan kita bahwa jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengeluh, melakukan kebaikan itu di dalam hidup kita. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan tetap ada dengan kasih dan kebaikan di tengah kondisi apapun dalam hidup kita. Dia selalu hidup. Dia selalu ada. Dia selalu datang di saat kita membutuhkan kebaikannya itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini untuk kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kebaikan yang ada di dalam kehidupan kami boleh kami lakukan dengan ketulusan hati kami, dengan mata hati kami yang tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan kebaikan itu tidak berpura-pura atau ada tujuan yang lain Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh melakukannya dengan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah renungan pagi hari ini boleh menguatkan iman kami terus untuk bersandar kepadamu ya Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak berarti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. Ya, terima kasih kepada, kalau saya sekarang kepada inian ya. Ya, terima kasih kepada Rosa Sumi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, biarlah di dalam kebaikan ini kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa ya. Kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita ini boleh kita nyatakan kepada kebaikan kita juga kepada orang-orang lain. Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih kepada Rosa Sumi dan boleh jemaat sekalian, ada beberapa warta yang harus kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah hari ini ada rapat pengurus ya, akan dilaksanakan nanti jam 1 sampai selesai. Mohon para pengurus dapat mempersiapkan diri. Dan kemudian juga selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu kalau nggak salah Niscaya ya, saudara Niscaya juga ada, Hasael, Yohanes, Ibu Rita besok siap-siap. Kemudian saudara Filemon ya, itu Filemon ya, bukan Filon ya, Filemon. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Umur yang Tuhan berikan 1 tahun bukan berarti Anda beroleh berkat dari 1 tahun, tapi berkurangnya 1 tahun menjadi berkat Anda untuk lebih mawas diri, untuk lebih bersyukur kepada Tuhan. Selamat ulang tahun sekali lagi kepada jemaat yang berulang tahun. Kemudian warta yang ketiga ya, hari ini hambanya Pak Yopi menyampaikan firman Tuhan di GSRI Bekasi, dan biarlah mulai pelayanannya boleh menjadi berkat buat jemaat di sana sekalian. Bapak Ibu, dengan meningkatnya wabah Omikron, harap jemaat juga tetap berhati-hati, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Baik juga di rumah, khususnya juga ya yang sehari-hari di rumah, bukan berarti omnya tidak ada. Si om ini ya, si om Rikon ini tetap memata-matai kita. Dan bila kita tetap menjaga diri kita masing-masing. Kemudian ada lagi ya yang kelima, persekutuan YCS ya, bagi saudara ini adalah persekutuan remaja ya, pemuda remaja ya, dapat bergabung dalam komunitas ini. Dan yang belum bergabung mungkin Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak pemuda remaja dapat menghimbau mereka untuk bergabung bersama-sama. Kemudian sekolah minggu biasa akan dilaksanakan juga pada setiap minggu jam 8:30 sampai 8:30. Kita akan adakan secara omset untuk saat ini ya. Kita bersyukur untuk kesehatan anak-anak. Ada lagi jemaat sekalian?
ya persembahan. Untuk persembahan, Bapak Ibu yang di rumah khususnya boleh mentransfer ke rekening yang tersedia yang sudah tercantum di layar monitor, dan Bapak Ibu yang di rumah pun dapat memberikannya di sini. Tapi kalau memang Bapak Ibu juga ingin memberikannya secara transfer, puji Tuhan, semua boleh dilakukan di mana saja. Dengan persembahan ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati kita, dan kita boleh mengembalikannya kepada Tuhan, sehingga berkat-berkat yang Tuhan curahkan itu boleh menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan persembahannya, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai di gereja ini khususnya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Adapun persembahan minggu lalu yang sudah masuk, baik yang melalui Bank Mandiri rekening maupun juga yang melalui persembahan dalam kotak ini. Jikalau ada nama Bapak Ibu yang ingin mencantumkan, diperkenankan dengan senang hati, kami pun boleh Bapak Ibu memberikan namanya. Jikalau ada mungkin yang tidak tercantum di sini, Bapak Ibu bisa menghubungi bendahara ataupun pengurus yang saat ini ada di tempat ini, misalnya Pak Kisong, Pak Wisnu ataupun saya. Ada lagi? Ya, pokok-pokok doa kita doakan di dalam rumah kita, dalam ibadah doa keluarga. Sematkanlah doa-doa ini, berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat, ya, khususnya pada masa-masa bukan pasca ya, masa-masa pandemi ini ya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang anugerahkan bimbingan dan kekuatan buat kita. Kemudian juga berdoa untuk para pemuda-pemudi jemaat sekalian yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Memang sangat sulit khususnya pada pandemi saat ini, tapi kita percaya anak-anak Tuhan tidak akan dipermalukan. Anak-anak Tuhan pasti Tuhan berikan pelayanan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu berserahlah dan bersandarlah kepada Tuhan, meminta pada Bapaknya. Ya, kemudian kita juga berdoa untuk ekonomi jemaat sekalian. Bersyukur untuk ekonomi yang Tuhan berikan dalam keluarga jemaat sekalian. Besar kecilnya itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, jangan melihat jemaat yang lain kok hasilnya lebih besar daripada kita. Tidak, Tuhan sudah memberikan semua tepat pada waktunya. Bagaimana caranya kita mempertanggungjawabkan berkat itu kepada Tuhan. Biarlah berkat ini juga dapat menghidupi keluarga kita bersama-sama, dan berkat ini terus kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Berdoa, kemudian kita juga mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia dalam menuntaskan pandemi COVID agar segera pulih dari wabah COVID ini. Terus berdoa, bersyukur untuk para tim medis ya, bahkan juga untuk mungkin perawat, bidan, bahkan sekarang sudah tim kepolisian pun juga sudah turun tangan ya. Kebetulan sekolah saya juga kemarin beberapa minggu yang lalu diadakannya suntikan COVID untuk anak-anak murid dan orang-orang warga sekitar. Dan yang menyuntik itu bukan bidan, tapi para polisi, ya, polisi yang menyuntik ya, mereka sudah diajarkan. Jadi bersyukur sekali ya, dan kita nggak perlu takut, polisi juga diajarkan dia tidak akan salah suntik ya, Bapak Ibu sekalian. Justru kita bersyukur untuk pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita semua warga, supaya kita juga mau disuntik, mau menerima vaksin ini ya. Karena vaksin ini berguna untuk hidup kita, berguna untuk bukan hanya diri kita, tapi juga keluarga kita, juga untuk masyarakat di sekitar kita, bahkan untuk Indonesia ini. Bersyukur untuk Bapak Presiden yang sudah memfasilitasi ini semua. Demikian beberapa warta, kiranya ada jemaat dari pengurus mungkin ada menambahkan. Ya, hari ini Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin ingin menambah imun bisa ikut bersama-sama nanti makan siang dengan menu daging ekstrim. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk Klosus Umi yang sudah berapi-api menyampaikan kebaikan Tuhan untuk kita sekalian.
biar kita yang menerima berkat-Nya bisa senantiasa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kayaknya pendek. Ya. Selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan, dan korban persembahan yang Bapak Ibu sudah siapkan silahkan dibawa satu persatu ke depan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat itu pujian, ajarilah kami bahasa cintamu.
Doksologi dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Doa teduh.